Saya mau sharing firman tentang judulnya rahasia. Apa judulnya? Rahasia. Rahasia. Mau tahu? Tapi rahasia. Judulnya rahasia. Nah, saya biasa jalan-jalan seperti itu. Ya, oke. Apa yang kita dengar itu menentukan hidup kita, setuju? Nah, ini kita ibadah, saya mau, walaupun Mennonite, saya juga Mennonite. Ya, saya ada di White Holiday, American dan Burmese. Saya punya jemaatnya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kita beribadah, sebenarnya bukan beribadah saja. Saya mau katakan bahwa kita ini adalah makhluk roh. Jadi yang sebenarnya Melki itu bukannya pikirannya Melki. Yang namanya Melki bukannya kehendaknya Melki. Yang namanya Melki itu bukannya imajinasinya Melki. Yang namanya Melki itu bukannya memorinya Melki. Tapi yang namanya Melki itu adalah rohnya. Karena kita manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Nanti ambil sepedanya ya. Kita ini terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi yang sesungguhnya kita adalah manusia roh. Katakan amin. Amin. Saya mau semuanya aktif. Saya tidak berkhotbah di kuburan. Saya berkhotbah di gereja. Saya pastikan itu. Tapi di kuburan itu tetap ya ada suara-suaranya. Nah, kita adalah manusia roh. Nah, sebab itu apa yang kita dengar, siapa yang kita dengar, dan bagaimana kita mendengar itu menentukan hidup kita. Setuju? Ya. Sebab kalau kita setiap hari mendengar gosip, maka kita jadi pengosip, betul? Kalau kita mendengar orang menggerutu terus setiap hari, maka lambat laun kita akan menjadi penggerutu. Ada pepatah Indonesia bilang bahwa jangan berteman dengan tukang ikan, nanti bau ikan. Itulah saya nggak pernah main di tempat jualan ikan. Tapi saya mau katakan bahwa apa yang kita dengar itu menentukan. Nah, ada satu kejadian, ini baru prolog nih, baru prolog ya. Jadi ada satu cerita dalam firman Tuhan di mana yang namanya pasti sudah tahu tentang namanya Goliat dan Daud. Betul? Pernah tahu? Ada yang nggak tahu? Sini ada yang baru pertama kali di gereja? Nggak ada ya? Ada yang jadi semuanya udah gereja semua. Jadi tahu semuanya. Nah, Goliat dan Daud. Nah, ada satu acara pada waktu itu. Kalau saya bilang, saya sebut namanya KKR. Tapi KKR-nya bukannya kebaktian kebangunan rohani. Tapi apa? KKR ini kebaktian ketakutan rohani. Kenapa? Karena Goliat selama 40 hari dikatakan bahwa pagi dan petang dia berkhotbah mengintimidasi para tentara Israel beserta Raja Saul selama 80 season. Kalau dikatakan KKR lama mungkin 40 hari. Jadi terus dia mendengar diintimidasi. Dan orang Israel, tentara Israel berikut Saul mendengar intimidasi itu. Sehingga apa? Sehingga timbul rasa takut dalam hidup mereka. Takut pada Goliat, padahal hanya seorang Goliat. Tapi ketika Daud datang, dia dari pengembalaan cuma 2-3 ekor dikatakan. Dia datang, dia tidak mendengar tentang intimidasi si Saul. Goliat. Goliat, dia datang dengan freedom. Goliatnya sama, dia ada betul antara orang tentara Israel sama Saul sama Daud sama Goliatnya. Tetapi karena Daud tidak mendengar apa celotehannya si Goliat, nggak mempengaruhi itu. So itu saya katakan hati-hati, saya tahu. Bukan berarti kita musuhan dengan orang yang suka gosip,
Yang suka berkabut tidak, tapi kalau bisa kita bikin tenang hidup mereka. Amin. Sekali lagi, kita bukan pikiran, kita bukan perasaan, kita bukan imajinasi, kita bukan kemauan, kita bukan juga tubuh. Sehingga apa? Sehingga roh kita lah yang harus kuat, yang memimpin hidup saya. Amen. Hidup saya tidak tergantung dari pikiran. Ya. Hidup saya tidak tergantung dari kemauan. Coba Yes. bayangkan, kalau saya mau ke gereja, saya lagi sakit hati sama seseorang, tadi pekerjaan saya ngomel-ngomelin. Coba, nggak ke gereja kan? Kenapa? Karena hidupnya dipimpin oleh kemauannya. Atau pikirannya, aduh, saya tahu di pameran tidak datang. Pameran tidak orang kayak begini-gini, saya nggak. Memori. Tapi saya mau katakan bahwa kita yang sebenarnya adalah makhluk roh. Kata makhluk roh. Makhluk roh. Hanya kita tidak sadar. Katakan tidak sadar. Tidak sadar. Bagus belajar. Sadar. Oh, kita adalah makhluk roh. Jadi mulai sekarang tidak boleh harus diperkatakan setiap hari pada bangun pagi. Saya makhluk roh. Roh saya memimpin saya. Bukan kemauan saya, bukan pikiran saya, bukan kemauan saya, bukan imajinasi saya, bukan memori saya. Sehingga memori yang lama, yang buruk-buruk, itu tidak mengganggu hidup saya. Yes. Tapi roh saya yang memimpin. Nah, saya mau kita ajak bersama-sama dalam tadi judulnya apa? Rahasia. Oke, setelah yang lain. Jangan datang, yang dikasih tahu sudah datang. Oke, kita baca sama-sama dalam Kolose 2 ayat 24, ayat 2 sampai 4. Kolose 2 ayat 2 sampai 4. Nggak di depan beda ya. Mungkin bisa saya bisa baca Kolose 2 ayat 2 sampai 4. Atau siapa yang dapat dulu boleh Kolose 2 ayat 2. Kolose 2 ayat 2 sampai 4. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Yes, katakan amin. Amen. Dikatakan bahwa demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang pada dipercayakan rahasia Allah. Jadi orang yang menerima rahasia itu harus apa? Harus dapat dipercaya. Jangan ember. Katakan jangan ember. Apalagi ember ini bocor. Ngerti ya? Ini hanya orang Indonesia yang ngerti. Kalau orang bule nggak ngerti. Makanya saya nggak bisa khotbah ini di orang bule. Apa ya? Oh, ember dekat. Nggak ngerti. Makanya enak saya di Indonesia. Jadi kalau bisa dipercaya adalah orang yang apa? Yang bisa apa? Yang bisa menerima rahasia Allah adalah orang yang bisa dipercaya. Katakan bisa dipercaya. Tidak ember bocor. Apalagi bocornya kemana-mana. Banjir semuanya. Amin. Nah, kita ini adalah orang yang bisa dipercaya. Betul? Ada yang nggak bisa dipercaya? Katakan. Nggak bisa dipercaya? Tadi saya bisa dipercaya. Oh, bisa dipercaya. Oke. Jadi kita ini adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, apa rahasianya itu? Dikatakan apa? Kristus. Katakan Kristus. 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 Mengenal ayat yang keduanya, mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Jadi Kristus itu adalah rahasia Allah. Kenapa? Karena kalau iblis tahu bahwa Kristus
itu mati bangkit dan merebut kunci alam maut, iblis mungkin tidak akan melakukan Yesus. Kita berharap kalau penguasa tahu bahwa Yesus akan mematahkan kuasa maut, dia tidak akan melakukan. Nanti baca dalam PR. Kasih PR kan? Saya kasih PR. Nggak tahu apa itu kesannya. Boleh saya kasih PR. Bahwa kalau iblis tahu bahwa Yesus akan mati dan mati akan merebut kerajaan kunci maut, dia tidak akan kesana. Dan itu sebabnya inilah rahasia Allah yang sebenarnya kita sebagai orang Kristen sudah mengerti, tetapi ditutupi, masih belum tersingkap bahwa Kristus itu adalah rahasia Allah. Sebab apa? Itu sebabnya ada yang namanya apa? Antikris bukannya antikristen. Antikris itu artinya antikristus. Sebab kalau semua orang tahu rahasia ini, wah, dahsyat. Amin. Amin. Kalau saya diberitahu bahwa saya adalah keturunan raja, sangat berbeda dengan saya. Tapi saya tidak ada yang kasih tahu, dan saya juga bukan anak keturunan raja. Itu anehnya. Itu sayangnya. Tapi kalau kita dikasih tahu, dan ini saya bilang makanya ini rahasia. Dan beruntung, berbahagia kalau yang mendengar rahasia ini. Karena ini tidak semua orang bisa mendengar, bisa mengerti bahwa Kristus itu adalah rahasia Allah. Amen. Kenapa rahasia Allah? Coba baca dalam Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Ini baik firman ya. Namanya kan firman Tuhan. Ya. Kolose 1 ayat 27. Ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, itu dalam bahasa Indonesia di tengah-tengah kamu, tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris coba ngomong. Dalam NIV-nya. Itu Giovanni punya English version, Bible, nggak punya Bible Gateway atau New Version? NIV. NIV. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Dikatakan glorious riches of this mystery, rahasia yang sangat glorious, yang sangat penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kekayaan dan kemuliaan, di mana Christ in you, Christ in us, the hope of glory. Kristus di dalam kita itu adalah suatu pengharapan kemuliaan. Katakan amin. Amin. Berarti ketika kita mengenali Yesus, dalam Roma 10 ayat 9-10 katakan barang siapa percaya, mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya, maka dia diselamatkan. Pada saat itu, maka kita tadi dalam Yeskiel 11 ayat 19 itu ayat saya juga sebenarnya. Tadi bisa tampilkan. Yeskiel 11:19. Nggak bisa. Oke, saya baca. Ya. Tadi itu yang saya mau sampaikan, yang saya ini juga ada. Yeskiel ada 2 kali. Ada 2 kali 2 ayat yang mengatakan bahwa bahwa aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Nah, 2 kali Yeskiel mengatakan ayat ini. Berarti kalau 2 kali berarti penting dan itu terjadi. Dalam Yeskiel 11 ayat 19, dalam Yeskiel 36 ayat 6. Aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru serta hati yang taat. Pada saat kapan? Pada saat kita percaya Yesus. Amin. Itu sebabnya ada muncul. Ya, bisa bacakan. Nah, itu sebabnya pada waktu kita percaya Yesus, maka kita menerima roh yang baru. Amin. Roh siapa? Kristus.
Amin. Berarti, nah, baca lagi Filipi 4 ayat 13, TPT-nya. Bahasa Indonesia juga boleh. Filipi 4:13 terus TPT. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terus TPT-nya. And I find that the strength of Christ's explosive power infuses me to conquer every difficulty. Ya. Kalau kita baca mungkin sudah umum, sudah tahu ya. Filipi 4:13. Apa? Aku memberikan apa? Aku dapat menanggung segala perkara di dalam Dia. Ya kan? Itu yang suka dipakai sama apa? Petinju Oliver, Philippians 4:13. Nah, dalam TPT ini kata demikian, and I find that the strength of Christ, explosive power, infuses me to conquer every difficulty. Artinya apa? Dan saya menemukan kekuatan tentang Kristus yang penuh dengan kuasa itu yang meledak pada explosive power, infuses me, disuntikan ke dalamku to conquer every difficulty. Amen. Untuk mengalahkan semua masalah. Amen. Untuk mengalahkan semua persoalan. Yes. Untuk Amen. mengalahkan semua apapun you can name it. Apa yang kau gumulkan? Christ in the heart. Christ infuses us to conquer every difficulty. Amen. Saya punya anjing, saya punya kucing, dan saya tidak memiliki burung, tapi saya kasih makan burung. Karena tiap pagi saya kasih 3 lembar roti di bag saya, burung berkata, saya panggil nama mereka, kalau yang burung kecil namanya kwek-kwek, kalau yang gede kok, kwek-kwek, saya kasih rotinya, nggak benar, saya makan, saya ini maupun untuk saya, tapi kalau yang punya saya kasih makan. Nah, anjing itu ada namanya anjing breed, champion breed, keturunan pemenang, betul? Itu mahal sekali, bersertifikat, ketahuan siapa bapaknya, siapa ininya, dia telah memenangkan champion berapa kali dan sebagainya. Nah, dia punya keturunan sebagai champion, betul? Tanpa bertanding, dia sudah menjadi apa? Champion, sudah pemenang, betul? Nah, demikian pun kita ini adalah keturunan pemenang. Itu Amen. Kristus, katakan amin. Amen. Nah, sebelum kita berperang, sebelum kita melawan iblis, kita sudah menang. Amin. Amin. Tetapi, katakan tetapi si iblis itu apa? Liar. Dia itu pembohong. Yang bisa apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Itu tugasnya dia. Itu sebabnya ketika firman Tuhan disampaikan, dan saya ucap syukur sini nggak ada yang tidur. Kalau ada tidur saya keren. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, kebenaran disampaikan. Nah, pada saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, itu sebenarnya memerdekakan hidup kita. Amin. Amin. Hanya iblis tidak mau itu terjadi. Iblis tidak mau sadar bahwa kita punya Kristus. Iblis tidak mau kita sadar bahwa kita ini keturunan Kristus. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa bahkan saya percaya Kristus disebut namanya Kristen di Antioquia. Itu pertama kali disebut sebagai Kristen. Tapi sebenarnya itu cuma ejekan. Kayak orang kita bisa, Kristen, pendeta bahwa aku tak berikan itu cuma ejekan sebenarnya. Tapi itu sebenarnya bahwa itu mencerminkan bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya katakan bahwa tujuan hidup kita di dunia, saya pernah tanya sama orang, apa menurut kamu hidup ini bagaimana? Ya, hidup ini cuma mengisi hidup lah selama kita ada di dunia. Ya, kita berbuat baik, kasih amal dan sebagainya, supaya Tuhan terima saya nanti kalau pas mati. Biasa sekali. Berarti dia hidup hanya untuk menunggu dia mati. Kasihan dia dulu.
Tetapi kita hidup itu untuk apa? Sama seperti Kristus. Amin. Amin. Kita hidup tidak untuk menjadi kaya. Tidak salah untuk menjadi kaya. Saya juga suka menjadi kaya. Jadi nggak repot ya cari duit. Nggak juga. Kalau orang kaya punya duit juga tetap cari duit yang tetap. Saya punya teman orang kaya tetap dia cari duit juga. Jadi nggak masalah. Mau kaya, mau miskin tetap kita cari duit. Karena kita harus bayar bill. Betul? Kalau ini bapak ibu semua nggak ada anak-anak cuma dia pandai doang yang mau dikaya. Ya, betul nggak? Belum ya? Cuma beli mati doang yang belum menikah. Jadi semua orang harus punya bill, harus bayar. Setiap orang harus punya. Tetapi tujuan hidup kita tidak hanya untuk bekerja dan bekerja. Semua apa? Semua kalau bekerja terus bangun pagi, aduh kerja lagi. Tapi ingat, ini overtime, giat lagi. Akhirnya hidup kita cuma hanya dikendalikan oleh pekerjaan yang overtime. Bersemangat, betul? Tidak, katakan tidak. Tidak. Tidak, gitu. Ya, tidak. Hidup saya tidak mau dikontrol oleh kehidupan seperti itu. Tetapi hidup kita adalah apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Yes. Itu sebabnya kita menjadi orang Kristen. Kalau untuk menjadi baik, saya mau katakan orang di luar sana banyak yang baik. Kalau orang itu malah jahat. Saya kasih tahu rasa di luar ini ya. Ya. Apa itu? Ya sih betul. Ada pengalaman. Tapi nggak ngomong gitu, nggak ngomong gitu. Jadi itulah kehidupan kita. Bahwa kita tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Apa serupa dengan Kristus? Saya katakan serupa dengan Kristus bukannya kita melakukan seperti yang Yesus lakukan. Membuat mukjizat, 5 roti, 2 ikan. Tidak. Berjalan dari saya, tidak. Bukan itu. Tetapi apa? Karakternya, nature-nya Kristus. Itulah yang menjadi serupa dengan Kristus. Yeah. Bagaimana bisa menjadi serupa dengan Kristus? Kita harus punya awareness bahwa kita adalah keturunan Kristus. Kita punya DNA Kristus. Kita adalah keturunan sebagai champion. Katakan amin. 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 Jadi jangan lembek lagi ya. Jangan lembek lagi. Katakan jangan lembek. Dodol lembek boleh. Kayak Cina boleh lembek. Tapi hidup jangan lembek. Amin. Karena kita mempunyai Kristus dalam. Kita sebagai apa? Christ explosive power infuses me. Sudah disuntikkan pada waktu kita percaya Yesus. Kita sudah memiliki Yeskiel 11 sudah diganti roh kita. Roh kita yang lama dari keturunan Adam. Percayakan bahwa kita keturunan Adam. Tapi juga harus percaya bahwa kita sudah menjadi Kristen, menjadi keturunan Kristus. Istilahnya. Kalau kita percaya bahwa kita keturunan Adam, berarti kita juga percaya pada waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mempunyai roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat, yaitu menjadi seperti Kristus. Apa menjadi serupa dengan Kristus? Yaitu apa? Makanan kita, jangan sebelah. Makanan itu apa? Bukan capcay, bukan syok. Apalagi capdong ya. Yang mana lewat, saya nggak pakai ya, nggak tahu. Nah, tapi saya lewat dari itu. Makanan itu kata Yesus bilang apa? Melakukan kehendak. Tahu gak sih? Nggak meragukan. Coba baca Mak. Yohanes berapa? Saya nggak ngomong soal ini. Makanan itu. Yohanes berapa? Ada ketemu, makanan itu adalah melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34. Giovanni, saya mau dengar suara kamu, coba baca. Yohanes 4 ayat 34. Yang saya kenal cuma Giovanni sama Bu Rachel sama Bu Feni tadi saya kenal. Bu Lili tetangga saya. Ya, kalau mau banyak, Yohanes 4 ayat 34. Cukup satu ayat, jangan satu pasal. Nanti mereka tidur. Oke, Yohanes 4. Oh, bukan Yohanes 4. Ayat 34. 34. Yohanes 4, 34. Kata Yesus kepada
Yesus pada mereka, makananku. Apa itu makanan? Kalau orang lagi ngantuk, kalau sebut makanan pasti bangun. Betul? Kesukaan, bergairah. Kegairahanku, kesukaanku ialah apa? Melakukan kehendak Dia, yaitu Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kita menjadi sama seperti Kristus adalah kita melakukan kehendak Bapa. Amin. Dan menyelesaikannya. Jadi bukan kehendak kita. Itu seperti yang Yakobus bilang, engkau berdoa tetapi engkau tidak menerimanya karena apa? Karena engkau hanya memuaskan keinginanmu. Engkau hanya memuaskan apa yang engkau inginkan. Tetapi apa? Kalau kita melakukan kehendak Allah, kita akan mengerti bahwa hidup itu bergairah. Amin. Yesus nggak pernah stres. Pernah lihat Yesus stres? Yesus sedih waktu di Getsemani, tapi sebagai manusia dia sedih. Sedih bukan karena dia mau disalib, bukan. Tapi dia sedih karena apa? Karena dia tahu ada satu saat Roh Kudus dan Bapa akan menyerahkan dia. Sehingga dia bisa berkata bahwa Eli lama sabachthani. Itu yang sangat coba bayangkan. Akilah baru ditinggal oleh ibu tercinta. Dan kalau saya meninggal pun, ibu saya pasti bawa orang yang sama. Ditinggal orang yang tinggal. Yesus sudah membayangkan karena dia tahu, dia have knowledge, dia punya pengetahuan bahwa apa yang akan terjadi. Dia tahu ada satu saat Roh Kudus dan Bapaknya akan meninggalkan dia, sehingga dia merasa sendiri. Dia sekarang salib. Bukan karena disalibnya dia takut, bukan. Tapi ada satu saat dia berkata, Eli lama sabachthani. Itu yang dia lakukan. Nah, gimana saya tadi? Sedih. Hah? Sedih. Oh iya. Makananku melakukan kehendak Bapa. Yesus tidak pernah stres, karena dia tidak pernah stres. Kalau kita masih stres, masih takut menghadapi kehidupan ini, berarti kita tidak sadar tentang ada Kristus seperti itu. Iya. Kalau kita masih khawatir, saya mau katakan, khawatir itu bukannya hanya dialami oleh jemaat, pendeta pun bisa khawatir. Katakan amin. Wah, saya jawab apa itu pendeta? Tapi saya bilang itu tidak wajar. Tidak wajar. Karena nature kita adalah nature camping. Iya. Tidak perlu khawatir. Tuhan bilang kan, jangan kamu. Artinya apa? Berarti Yesus tahu bahwa manusia suka khawatir. Betul? Yesus tahu bahwa manusia suka khawatir. Ketika malaikat Gabriel ketemu Maria, dia bilang apa? Jangan takut, karena tahu bahwa manusia takut. Itu sebabnya diingatkan jangan khawatir dan jangan takut. Bahwa kita sejak Yesus mati di kayu salib, bangkit dan mencurahkan Roh Kudusnya, dan pada saat kita percaya Yesus, kita mempunyai roh yang baru, hati yang baru, sebagai roh pemenang. Katakan pemenang. Pemenang. Apa tadi judulnya yang itu bangkit? Bangkit apa? Dipulihkan, bangkit dan perkasa. Hanya orang yang pemenang yang bisa perkasa, betul? Iya. Itu sudah bagus slogannya. Bangkit, dipulihkan dan perkasa. Bagaimana bisa bangkit? Harus sadar bahwa kita manusia roh. Tubuh boleh lemah. Pikiran kadang-kadang suka mengganggu. Waduh, udah sebentar lagi akhir bulan, mesti bayar rent mahal lagi. Kerjaan sepi, dipanggil cuma sekali-sekali. Waduh, gimana nih? Ingat, pikiran kadang-kadang pikiran kadang-kadang bermain-main. So itu harus kita awareness pada roh kita bilang, oh, yes, saya harus bangkit. Saya tetap harus bersuka cita. Tuhan akan menciptakan segala apa yang itu. Sebab namanya adalah Yehova. Amin. Amin.
Saya juga manusia. Saya tinggal di Amerika. Kalau nggak kerja, nggak peduli. Karena duit nggak perlu datang dari langit. Kalau duit datang dari langit itu namanya duit palsu. Oh iya, di surga nggak ada pencetakan uang negara, nggak ada. Kalau uang datang dari surga, turun dari surga, tapi itu uang palsu. Karena di surga nggak ada pencetakan uang. Nah, jadi saya mau ingatkan bahwa rahasia itu tentang Kristus. Dan inilah yang akan menjadi apa? Menjadi permainannya si iblis untuk mengganggu kita supaya kita jangan awareness bahwa Kristus di dalam kita itu adalah kuasa yang explosive power yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menang. Amin. Amin. Kenapa kita harus itu? Apa hidup itu? Filipi 1 ayat 21. Saya akan betul. Filipi 1 ayat 21. Yang sudah dapat boleh. Jangan malu bawa Alkitab, karena Alkitab sekarang nggak boleh besar-besar, cuma di handphone. Tapi waktu di ibadah jangan mengagetkan kalau saya bisa curiga kalau itu terus. Karena saya cuma nyampaikan firman, cuma sekali. Dia terus dari mulai ibadah sampai tadi mau keluar lagi guys, dari WA, ya. Jadi semua ada di handphone. Filipi 1 ayat 21. Amin. Karena bagiku apa? Tidak dikatakan bahwa karena bagiku hidup untuk Kristus. No. Karena apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah hidup adalah Kristus. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup Kristus. Bukannya untuk Kristus. Kita seringkali salah bahwa hidup untuk Kristus, hidup untuk mana? Hidup adalah Kristus. Kalau saya tanya, Tuhan ditempatkan di mana prioritasnya? Yang pertama, kedua, ketiga, bagaimana prioritasnya Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan. Betul? Yang kedua, Tuhan juga. Ketiga, 1000. Tuhan. Haleluya. Bu, kasih sepeda. Yang kecil aja. Jadi prioritas Tuhan itu tidak ada bisa disamakan dengan prioritas nomor 1, 2, 3, 4. Tidak ada. Tuhan adalah segalanya. Sebab hidup adalah Kristus. Amin. Amin. Nah, mati adalah keuntungan. Apa itu maksudnya mati adalah keuntungan? Kalau kita hidupnya 10% untuk Kristus, bukannya Kristus, hidup kita 10% terisi Kristus, adalah Kristus 10%, maka keuntungannya nih orang-orang Chinese saya hitung pakai cimpol. Kalau hidupnya Kristus ada di dalam kita cuma 10%, cuannya cuma 10%. Nah, enak kan di cuan-cuanan. Kalau Kristus di dalam hidup kita cuma 20%, cuannya cuma 20%. Tetapi Paulus mengatakan ini, dia mengatakan bahwa hidup adalah Kristus. Jadi kebutuhan Kristus ada dalam hidupnya Paulus. Sehingga dia berkata bahwa mati adalah kebutuhan. Kenapa? 100% hidupku adalah Kristus. Yes. Amin. Amin. Berarti cuannya berapa? 100. Enak kan? Dapatnya cuannya 100%. Paling 100%. Maka bisa beli 4 kali. Kenapa? Karena Yesus bilang bahwa engkau dapat melakukan lebih besar daripada apa yang kau lakukan. Yesus bilang gitu. Iya. Kenapa? Karena Kristus dengan Roh Kudus bekerja sama, firman dan roh itu akan memproduksi sesuatu yang sangat powerful. Amin. Saya mau katakan bahwa Kristus telah mengalahkan kuasa maut. Katakan kuasa maut. Kuasa maut. Jadi maut tidak bisa mengintimidasi kita lagi, tetapi si jahat, setan masih punya kekuatannya. Kuasanya sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib, tetapi dia masih punya kekuatan. Itu sebabnya kekuatannya suka menghantui pikiran kita, suka menghantui perasaan kita, suka menghantui emosi kita, kemauan kita, pikiran kita, memori kita, dan sebagainya. Karena dia punya kekuatan. Di dalam firman Tuhan menyatakan bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tapi apa?
penguasa di udara. Artinya dia punya kekuatan. Kuasa sudah tidak ada. Tetapi kadang-kala kita ditipu. Iblis itu adalah ular tua. Katakan ular tua. Ular tua. Apa sih kebanggaan ular tua? Tetapi karena dibicarakan, diomongin, dia jadi besar kepala. Dalam Wahyu dikatakan bahwa dia berubah menjadi apa? Naga. Naga Hitam pada muka. Naga merah besar. Naga besar merah atau naga merah besar. Ya. Karena suka diomongin. Makanya jangan suka ngomongin iblis. Kalau ngomongin orang berarti bukan ngomongin iblis. Jangan suka ngomongin iblis. Jangan suka besar-besarkan. Antikris itu yang ditakutkan oleh iblis. Ini ada satu seri lagi kembali tentang antikris. Kenapa kita dikecokkan oleh antikris dalam vaksin? Ingat dulu tahun lalu, tahun 90-an, barcode PNG. Oh jangan beli PNG, barcode-nya 666 sebagainya. Oh jangan komputer kan dihitung KOM, pokoknya Indonesia mah kreatif lah pokoknya. Apa juga bisa dihitung, bisa dicingcuar, bisa dikalkulasi, dimacamin lah. Wah 6666, jumlahnya 666. Itu adalah tipu daya iblis, katakan. Ada lagi bilang, wah vaksin itu adalah kalau cikal bakal chip jadi antikris. Nah, itu tipu daya iblis. Memang ada di dalam kita bahwa cap di dahi dan cap di tangan. Tapi jangan lupa juga ada juga cap dahinya capnya Allah di dahi. Itu bukan bicara soal fisik kayak di Dufan dulu di Siklek dicap itu, bukan. Tapi apa? Bicara soal pikiran, mindset kita. Bicara soal apa? Soal kita punya perbuatan jari-jari kita. Itulah yang menjadi utama. Sebab itu jangan dipengaruhi, jangan mau dikecokkan oleh tipu daya iblis. Teman saya kirim dia selalu mengikuti tentang apa antikris. Wah vaksin ini Omikron, nanti ada Megatron, ada lagi semua, pokoknya tron gitu, tron akhirnya terakhir. Nah, sampai dia bilang ini ada lagi sampai dia menguasai ekonomi, dia menciptakan bannya namanya Omikron gitu. Kalau jangan tufan. Antikris adalah apa? Tentang kita dialihkan sehingga kita tidak menyadari bahwa ada Kristus dalam kita. Ya. Kita dialihkan sehingga kita tidak menjadi pemenang. Sebab kalau kita tahu bahwa kita adalah firman Kristus, antikris itu sebenarnya kalau Bapak Ibu baca, antikris itu sebenarnya adalah apa? Yang membuat antikris datang cepat atau tidak bukannya antikris, tapi kita sebagai orang Kristen. Kita sebagai orang percaya, kita yang menarik turun si jahat ke bumi. Nah, sehingga dikatakan dalam Ibrani bahwa sehingga sampai tidak ada tempat lagi di heavenly realm, di heavenly places. Ini bukan surga, tapi di tempat penguasa-penguasa itu di langit kedua, atau langit kedua. Orang Kristen yang sudah dewasa, yang memiliki roh Kristus, yang memiliki Kristus, dia menarik turun si antikris, si jahat itu, si ular tua itu ke bumi. Nah, pada saat dia ke bumi, maka dia menurunkan tubuh. Nah, tubuh itulah yang menjadi bonekanya si jahat yang disebut antikris. Dia akan membuat suatu deceiving, membuat suatu penyesatan. Sehingga apa? Sehingga orang Kristen tidak punya kuasa, kalah, diintimidasi. Padahal kalau dia tahu rahasia bahwa ada Kristus dalam diri. Kenapa disebut Immanuel? Apa artinya Immanuel? Allah beserta kita. Namanya siapa Immanuel? Namanya Yesus. Bukan nama Bapa. Jadi Immanuel itu bukannya Allah beserta kita, Bapa kita yang surga dan sana, tapi Kristus. Kehidupan Yesus yang ada dalam kita. Itulah seperti Immanuel. Mungkin kalau kita sebagai manusia dulu berpikir bahwa Immanuel Allah beserta kita. Jadi kalau Tuhan, kalau saya begini, situ Tuhan selalu ada mengikuti kita, kayak di monitoring gitu. Itu namanya drone. Tahu drone? Drone gitu.
ikutin. Itu namanya roh, bukannya Tuhan. Tapi Kristus ada di Tuhan. Amin. Itulah sebenarnya. Yes. Di mana kau berada, aku berada. Karena ada Kristus. Rahasia. Ingat, ini rahasia berabad-abad yang tidak dibuka. Jadi rahasia ini simpan. Kita tidak bisa bagikan sebelum kita menghayati, sebelum kita menghidupi ini firman. Pada saat firman dihidupi, maka itu firman akan menjadi kebenaran. Pada saat kebenaran dibukakan, maka itu akan memfreedomkan kita, akan membebaskan kita. Amen. Kita tidak akan bisa bebas kalau kita belum firman itu dibukakan. Kita tahu tentang firman pada 13. Aku dapat melakukan segala perkara dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Tapi kalau kita tidak mengerti apa yang terkandung dalamnya, karena Kristus dalam kita. Yes, yes. Oh, nice. Mari kita lanjut. Pesan firman Tuhan hari ini. Oh, Kristus dalam kita. Itulah sumber berkat. Kristus dalam kita yang telah disuntikan dalam hidup kita. Itu adalah explosive power. Kita punya DNA-nya Kristus. Kita punya DNA pemenang. Dan kita adalah manusia roh. Bukan dipimpin oleh pikiran, bukan dipimpin oleh perasaan, bukan dipimpin oleh kemauan, bukan dipimpin oleh imajinasi memori. Sehingga roh saya harus lebih kuat. Roh saya harus terus diberi makan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar merealisasikan menjadi orang yang bangkit, menjadi orang yang dipulihkan, sehingga saya menjadi orang yang berkuasa. Bukan karena kebisaan, karena kekuatan kita, tapi karena Kristus dalam kita. Itulah kekuatan kita. Amen. Terima kasih Tuhan. Kamu sudah selesai bicara. Dia akan mengundang Roh Kudus berbicara dalam hidup mereka. Mereka merenungkannya pagi, siang, dan malam. Merenungkan firman Tuhan. Mempunyai suatu kewaspadaan, suatu awareness bahwa saya yang sesungguhnya adalah manusia roh. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah Kristus yang menjadi kekuatan. Sehingga jalan hidup orang benar tidak seperti roda berputar, tapi terus semakin terang dan terang, semakin bercahaya dan bercahaya hingga sampai rembang tengah hari. Dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, Amen. dari kesempurnaan kepada kesempurnaan. Dan kami menuntut segala tipu daya si iblis yang selama ini bekerja dalam hidupku. Aku katakan dalam nama Yesus, sehingga biarlah Kristus itu, Roh Kudus, bekerja dengan firman dan roh, memberikan kehidupan, membebaskan hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami bukan hanya sebagai slogan, sebagai orang-orang yang perkasa, tapi kami mempunyai Kristus dalam kami. Kami menjadi umat-umat pemenang, to conquer every difficulty. Amen. Sultan apapun tidak akan bisa mengalahkan kehidupan kita karena ada Kristus dalam kita. Amen. Apapun masalahmu, sakit, keuangan ataupun apapun, tidak akan pernah bisa mengalahkan Kristus dalam hidup kita. Yes. Amen. Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah imam raja, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri. Amen. Berkati mereka dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amen.